Melanjutkan chapter berikutnya. Pagi hari saat jam menunjukkan pukul 5 di hari kedua saat masih fajar, Lu Feng sudah bergegas menuju Dojo of Limit. Karena dia masih belum menerima sertifikat calon petarungnya, dia menggunakan tanda pengenal anggota elit dojo lamanya untuk masuk ke dojo. Saudara laki-laki, selamat pagi saudara. Di dalam Dojo of Limit ada beberapa anggota yang sudah berlatih. Lu Feng sedikit tersenyum dan mengangguk. Kemudian berlari menuju gedung anggota elit. Karena dia belum memiliki sertifikat calon petarung, dia hanya bisa naik ke lantai 3. Aula pelatihan anggota elit. Dia tidak punya hak untuk pergi ke lantai 4 yang merupakan wilayah instruktur. Sebuah suara datang dari aula pelatihan. Lu Feng melihat ke dalam dan melihat seorang pemuda berjubah putih mengayunkan tombak besi. Kakak Ti, Lu Feng memanggil dengan keras. Datang sepagi ini untuk berlatih. Betapa langkanya. Feng, pemuda berjubah putih itu berhenti dan menatap Lu Feng dengan wajah bahagia. Kenapa kamu datang ke sini? Hahaha, oh benar, saya harus mengucapkan selamat kepada kamu Lu Feng, karena kamu telah lulus ujian calon petarung. Bagaimana kamu tahu itu? Lu Feng terkejut. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa dia lulus ujian calon petarung. Tadi malam guru kami memberitahu kami ketika dia mengajar. Dia memberitahu kami bahwa kamu dan saudara laki-laki Yang Bu telah lulus ujian calon petarung. Pemuda berjubah putih itu tanpa daya mengusap dahinya. Melihat bagaimana kalian berdua lulus, aku tentu tidak punya waktu untuk bersantai. Jadi itu sebabnya saya datang ke sini pagi-pagi untuk berlatih. Lu Feng mengangguk. Jadi guru yang memberitahu mereka, meskipun ada sekitar 30.000 anggota di Dojo of Limit, hanya ada 6 guru dan hanya ada 1 instruktur ketika para guru mengajar. Mereka biasanya melakukannya di aula pelatihan besar, di mana ribuan anggota dapat hadir pada saat yang bersamaan. Tentu saja tidak perlu mengajari anggota elit karena hanya ada segelintir dari mereka di seluruh dojo. Feng, kamu sudah lulus ujian. Untuk apa kamu di sini pagi-pagi sekali? Pemuda berjubah putih itu tertawa. 1 Agustus mendatang ujian tempur petarung. Saya perlu mempersiapkan diri. Lu Feng tersenyum dan menuju ke ruang senjata di sisi aula pelatihan yang telah dibuka. Setelah memasuki ruang senjata, ada berbagai macam senjata di rak. Bilah, tombak, tongkat, palang, kapak, pedang, tombak, dan lain-lain. Setiap kategori senjata memiliki divisi yang lebih kecil di dalamnya. Misalnya pisau. Pisau satu tangan bahkan memiliki lebih banyak divisi. Seperti seri hantu, Lu Feng membuka lemari di mana sejumlah besar pedang identik tergeletak. Tentu saja bilah ini adalah salinan, jadi mereka memiliki model berat dan pusat gravitasi yang sama persis dengan bilah aslinya. Hanya ada perbedaan dalam kualitas bahan. Pedang asli yang bisa membunuh monster mungkin dihargai sekitar ratusan ribu. Sementara salinan ini hanya berharga beberapa ratus, jadi harganya cukup murah. Lu Feng memilih pedang tertentu, pedang hantu seri kedua. Bilahnya panjangnya 78 cm dan panjang keseluruhannya 101 cm. Lebarnya 5,2 cm. Dan bagian belakang bilahnya tebal, ujung bilahnya tajam dan cocok untuk menusuk. Lu Feng mengayunkan 2 kali dan mengerutkan kening. Saya telah menggunakan pedang ini begitu lama, namun rasanya sangat ringan. Pedang yang biasa dia ayunkan sekarang tidak berbobot. Aku membutuhkan pedang yang lebih berat untuk menyesuaikan dengan peningkatan kekuatanku. Lu Feng mengambil pedang hantu seri kedua lainnya dan mengayunkannya. Tidak, ini masih terlalu ringan. Yang ini tidak cukup berat, ringan, terlalu ringan. Lu Feng mengambil pedang hantu seri kedua terberat dan menggelengkan kepalanya. Sepertinya kekuatanku benar-benar meningkat terlalu banyak.
Saya tidak dapat menemukan pedang di ruang senjata anggota elit ini yang cocok untuk saya lagi. Lu Feng hanya bisa meninggalkan lantai 3 dan pergi ke lantai 4. Lantai 4 adalah lantai yang sering dikunjungi para guru dan instruktur. Lu Feng tahu bahwa ada juga ruang pelatihan dan ruang senjata di sana. Calon petarung juga memiliki hak untuk masuk, tapi aku masih belum memiliki tanda identitas calon petarungku, seperti sertifikat. Tidak yakin apakah aku bisa atau diizinkan berada di sini. Di sisi tangga ada seorang veteran yang bertugas di sebuah ruangan kecil. Apa yang kamu lakukan? Tempat ini bukan untuk murid. Veteran tua yang bertugas berdiri dan tiba-tiba memasang wajah terkejut. Lalu tertawa. Oh, itu kamu, Lu Feng. Saya mendengar dari instruktur Jiang bahwa Anda lulus ujian calon petarung. Hahaha. Mari masuk. Ayo masuk. Terima kasih Paman Li. Lu Feng menghela nafas lega. Jika Paman Li ini tegas dan memaksa Lu Feng untuk menunjukkan sertifikat calon petarungnya, maka Lu Feng tidak akan bisa masuk. Dari sudut pandang peraturan, Lu Feng masih bukan calon petarung. Ada banyak sekali dekorasi di aula pelatihan lantai 4 bersama dengan mesin dan perangkat yang jauh lebih berkualitas daripada lantai 3. Saat ini hanya ada Lu Feng yang di aula pelatihan. Sungguh sia-sia. Benar-benar sia-sia. Lu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Di dojo ini hanya ada 6 guru. Selain saat mengajar, mereka biasanya berlatih di aula Dojo of Limit. Ada tempat yang bagus di sini, tapi hampir selalu kosong. Lu Feng menggelengkan kepalanya saat dia memasuki ruang senjata ke samping. Senjata di sini juga tiruan, tapi jelas jauh lebih baik daripada yang ada di lantai 3. Pedang hantu seri kedua, Yup. Bilah ini jauh lebih berat. Lu Feng mengambil satu dan mengayunkannya, dan kemudian mengambil yang lain. Setelah 5 kali mencoba, dia akhirnya menemukan yang cocok. Dia melihat labelnya dan melihat bahwa itu memiliki berat 101 kg. Apa? 101 kg? Bahkan Lu Feng terkejut. Pedang yang begitu berat terasa begitu mudah dikendalikan bagiku. Bilah hantu adalah jenis bilah yang mengandalkan kecepatan. Jadi biasanya lebih ringan. Untuk membutuhkan beban 1001 kg. Berapa sebenarnya peningkatan kekuatanku? Sepertinya kebugaran tubuhku benar-benar meningkat dengan jumlah yang mengejutkan. Saya akan memeriksa kekuatan dan kecepatan tinju saya nanti. Lu Feng sedikit bersemangat. Sekarang saya akan berlatih dasar-dasarnya dulu. Setelah memilih pedang yang cocok, dia memilih perisai heksagonal. Di aula pelatihan, lengan kiri Lu Feng memegang perisai, sementara tangan kanannya memegang pedang hantu. Lu Feng sedang berlatih menggunakan pedang paling dasar, pemotongan horizontal, pemotongan ke atas, ayunan, pemotongan cepat. Masing-masing dari mereka sangat presisi. Setiap kali Lu Feng mengayunkan pedangnya, pusat gravitasinya tidak terpengaruh sama sekali. Dia terus berlatih seperti ini dan meningkatkan gerakannya. Kekuatan saya terlalu besar sekarang, jadi saya tidak bisa mengontrol kekuatan ayunan saya terlalu baik. Lu Feng tahu masalahnya sendiri. Kekuatanku hebat, tapi aku harus bisa menggunakannya, jelas Lu Feng. Bahkan jika tingkat kebugaran Anda lebih besar dari lawan, itu tidak berarti keahlian Anda melebihinya. Beberapa orang hanya bisa mengekspresikan 30% dari kekuatan mereka. Beberapa orang dapat mengekspresikan 50%, 60%, 70%, dan bahkan 100%. Beberapa pendekar pedang kelas Grandmaster dapat menggunakan sedikit kekuatan untuk membunuh makhluk yang 10 kali lebih kuat darinya. Inilah pentingnya keterampilan dan pengalaman. Tentu saja, jika ada terlalu banyak perbedaan dalam tingkat kebugaran tubuh, maka bahkan keterampilan tidak dapat menggantikannya. Sederhananya, apapun yang terjadi, Anda harus berlatih untuk mengeluarkan kekuatan penuh tubuh Anda. Waktu pun berlalu. Instruktur Paman Li yang sedang bertugas menyapa dengan keras di lantai 4. Siapa di dalam?
Tanya instruktur Jiang Nian. Dia mendengar banyak suara samar dari aula pelatihan yang merupakan suara pedang, yang menyebabkan gelombang kejut di udara karena kecepatan yang luar biasa. Hanya dengan suaranya saja sudah cukup untuk mengetahui bahwa orang yang menggunakannya adalah seorang petarung. Itu Lu Feng. Paman Li tertawa. Lu Feng. Instruktur Jiang Nian tertawa dan berjalan menuju aula pelatihan dengan penasaran. Saat dia berdiri di depan pintu aula pelatihan, dia melihat gerakan Lu Feng yang menurut buku adalah gerakan dasar. Kadang-kadang dia akan memotong ke depan, tiba-tiba berlari ke depan, menghindar, mundur, dan lain-lain. Semua gerakannya sangat halus dan terhubung. Dasar yang kuat. Instruktur Jiang Nian tidak bisa menahan untuk mengangguk dan memuji dalam hatinya. Hanya dengan menguasai dasar-dasarnya, Anda bisa menjadi lebih baik. Tidak ada titik lemah yang jelas. Itu bagus. Semakin dia melihat, semakin dia senang dan kagum. Oh, instruktur. Lu Feng berbalik dan menyadari instruktur Jiang Nian ada di sana dan melihatnya. Instruktur Jiang Nian tertawa dan masuk. Lu Feng, keterampilanmu cukup bagus. Kamu sudah berlatih sejak kamu masih muda. Ya, sebelum saya mendaftar di dojo, saya berlatih sendiri di rumah. Lu Feng tersenyum. Instruktur Jiang Nian mengangguk puas. Ekspresinya tiba-tiba membeku saat dia melihat pedang hantu yang dipegang Lu Feng. Matanya melebar dan menjadi besar. Instruktur Lu Feng dikejutkan oleh ekspresi instruktur Jiang Nian. Instruktur Jiang Nian menatap Lu Feng dengan terkejut. Kamu baru saja mengayunkan pedang hantu seberat 101 kg? Iya, instruktur. Lu Feng sedikit membeku. Instruktur Jiang Nian menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Tetapi segera setelah itu mata instruktur Jiang Nian berkedip dan dia menatap Lu Feng seolah-olah dia adalah permata. Lu Feng, cepat dan pergi ke tinju ini. Mesin penguji kekuatan di sana dan tunjukkan hasilnya. Saya ingin melihat seberapa kuat Anda sekarang. Kekuatan tinjunya saat ujian calon petarung sekitar 1.100 kg. Hanya dalam beberapa hari ini dia bisa tumbuh ke titik di mana dia bisa dengan mudah menggunakan pedang hantu seberat 101 kg. Bukankah itu berarti kekuatannya melonjak beberapa kali? Instruktur Jiang Nian menarik nafas dalam-dalam. Sejak dia menjadi instruktur di dojo, kontribusi dojo Jiang Nian menurun. Semua pejuang di dojo off limit sangat menghargai kontribusi dojo. Cara tercepat untuk meningkatkan kontribusi adalah dengan membunuh monster. Namun Jiang Nian sudah lama tidak berburu. Jika saya benar, maka Lu Feng pasti telah memahami teknik pelatihan energi genetik lebih cepat daripada kebanyakan petarung lainnya, pikir Jiang Nian. Mungkin saya akan memiliki kesempatan untuk memberi informasi ke markas pusat untuk mengirim beberapa orang ke sini. Jika saya dapat merekomendasikan Lu Feng, maka saya tidak hanya akan bisa mendapatkan lebih banyak kontribusi untuk dojo ini, tetapi saya juga akan menunjukkan wajah di depan instruktur lainnya. Jiang Nian tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat. Lu Feng, beri aku pukulan terkuatmu, perintah Jiang Nian. Baik, instruktur. Lu Feng berdiri di depan mesin penguji kekuatan tinju dan menarik nafas dalam-dalam. Saat dia berpikir, kecakapan fisik saya tidak seberapa dibandingkan dengan kekuatan spiritual saya. Lu Feng tidak berencana menyembunyikan kekuatan apapun, jadi dia mengatur nafasnya dan mendorong ke depan seperti seekor naga. Duang! Tinju itu mendarat seperti rudal limsin yang bergetar hebat sebagai tanggapannya. Oh, berapa banyak? Jiang Nian segera berlari dan melihat ke layar mesin dengan penasaran. Lu Feng juga melihat ke layar, karena dia tidak tahu seberapa kuat dia sekarang. Mesin menampilkan angka yang jelas, 3.109 kg. 3.109 kg. Jiang Nian menarik nafas dalam-dalam menoleh ke Lu Feng seperti menganggap dia adalah seekor monster. Lu Feng juga terkejut dengan nomor ini. Kekuatannya meningkat begitu banyak. Saya sekitar 1.100 kg selama ujian calon petarung.
Kekuatan saya meningkat paling cepat ketika saya melakukan pelatihan energi genetik saya. Jadi mungkin meningkat menjadi sekitar 1.500 hingga 1.800 kg. Setelah saya bangun, tubuh saya menjadi lebih kuat dan melonjak hingga 3.109 kg. Sejak dia terbangun, Lu Feng merasakan perubahan di tubuhnya, tetapi dia tidak pernah memiliki angka yang jelas untuk mengungkapkannya. "Lu Feng, kamu berhasil dalam pelatihan energi genetikmu?" tanya Jiang Nian. "Ya, instruktur, setelah ujian calon petarung, upaya pertama saya ada pelatihan energi genetik dan berhasil." Lu Feng mengangguk. Jiang Nian tidak bisa menahan diri untuk tidak bertepuk tangan dan berteriak, "Hahaha, akhirnya saya memiliki orang yang benar-benar jenius." Dan keluar dari dojo wilayah Xi'an saya. Baru pertama kali mengikuti pelatihan energi genetik, kekuatan naik dari 1.100 kg menjadi 3.100 kg. Agar kekuatannya meningkat sebanyak itu, mungkin ada paling banyak 1 atau 2 orang jenius seperti ini di seluruh kota Jiangnan. Instruktur Jiangnan bergumam dengan kagum. Ketika Anda memulai pelatihan energi genetik untuk pertama kalinya, ini adalah pengalaman yang sama sekali baru bagi tubuh Anda. Karena tubuh Anda belum pernah menyerap sesuatu seperti ini sebelumnya, ia telah merasa lapar selama puluhan tahun. Jadi, pertama kali melakukannya, itu hasilnya sangat mengejutkan. Mulai dari kedua dan seterusnya, perubahannya kecil. Anda membutuhkan pelatihan bertahun-tahun untuk meningkatkan diri Anda. Latihan pertama kali ini juga menunjukkan tingkat kebugaran seseorang. Kekuatan beberapa orang meningkat 300 kg, itu normal. Di atas rata-rata akan menjadi sekitar 600 kg. Bahkan ada yang naik 100 kg dan sudah bisa dianggap elit. Dan Lu Feng naik 2000 kg. Ini benar-benar jenius. Lu Feng, datang dan uji kecepatanmu. Setelah itu, uji kecepatan reaksi Anda. Jiang Nian seolah-olah dia baru saja menemukan permata. Tidak sabar untuk menguji kekuatan Lu Feng. Baik instruktur, Lu Feng juga sedikit bersemangat. Hasilnya segera keluar. Kekuatan tinju 3.109 kg. Kecepatan 58 meter per detik. Kecepatan reaksi pejuang pemula, poin penuh. Pejuang tingkat menengah, sangat baik. Hahaha, monster juga keluar dari wilayah Xi'anku sekarang. Jiang Nian memandangi hasil akhir dari kecepatan reaksi Lu Feng di monitor. Lu Feng tidak bisa menahan tawa bahagia dalam hatinya. Tingkat monster, hanya Lu Feng yang tahu bahwa kekuatan tinjunya hanya meningkat sekitar 600 kg. Setelah pertama kali melakukan pelatihan energi genetik, hanya setelah dia terbangun, kekuatannya dapat meningkat hingga jumlah yang sangat mengejutkan ini. Namun, Jiang Nian tidak dapat memikirkan hal itu karena pelatihan energi genetik adalah penyebab peningkatan kekuatan tertinggi seseorang petarung biasa. Orang jenius sepertimu secara alami akan dibina oleh Dojo of Thunder, geng bawah tanah, dan keluarga kaya lainnya setelah kamu menyelesaikan ujian tempurmu. Jiang Nian tertawa. Pada saat itu, kamu mungkin akan memikat mereka semua untuk berlomba-lomba mendapatkan kamu dalam kelompoknya. Lu Feng menyadari, ya jika hanya ada 1 atau 2 monster seperti ini muncul di seluruh populasi 200 juta di kota Jiangnan, lalu siapa yang tidak akan mencoba untuk memperebutkan mereka? Jadi jika aku mengizinkanmu bergabung sekarang, bukankah itu lebih baik? Instruktur Jiang Nian tertawa. Tentu saja tidak perlu khawatir. Kondisi kami tidak buruk sama sekali. Seorang pejuang normal biasanya mendapatkan villa pribadi dan 100.000 dolar Cina. Lu Feng, Anda perlu menjaga uang Anda. Armor, senjata, buku panduan, dan beberapa senjata khusus lainnya. Bersama dengan pelajaran dari pejuang yang kuat, semuanya membutuhkan uang, Lu Feng. Lu Feng mengangguk. Untuk seorang jenius seperti kamu, kami akan memberimu villa pribadi bersama dengan 20 juta dolar untuk membiarkan Anda membeli baju besi, senjata, dan semua yang Anda butuhkan. Pada saat yang sama, kami, Dojo of Limit, juga akan memberi Anda teknik Douyin gratis.
dan teknik pisau tersembunyi, dan gulungan kelincahan tersembunyi, selama harga ketiganya lebih rendah dari 50 juta. Kami akan memberikannya kepada Anda secara gratis. Jika lebih dari 50 juta, maka Anda harus membayar ekstra untuk kekurangannya. Dia mengambil nafas dalam-dalam. Astaga. Pejuang normal hanya mendapatkan 1 juta, sementara dia mendapatkan hampir 70 juta. Karena teknik Douyin dan panduan pedang serta kelincahan sangat penting bagi para petarung. Lu Feng, 3 hal ini seharusnya tidak lebih dari 50 juta. Namun jika Anda membelinya dari tempat yang berbeda, Anda mungkin akan membayar 2 kali lipat lebih mahal. Jangan tersenyum. Pejuang Dojo of Limit memiliki diskon saat membeli gulungan tertentu atau teknik tertentu. Tentu saja untuk membeli teknik tingkat tertentu juga memerlukan tingkat kontribusi dojo yang sesuai. Jika Anda tidak memiliki kontribusi, Anda tidak dapat mendapatkan teknik bahkan jika Anda punya uang. Tentu saja hadiah gratis Anda tidak akan meminta kontribusi dojo apapun. Lu Feng menyadari bahwa kondisi yang diberikan kepadanya sangat luar biasa. Kondisi Dojo of Limit terhadap saya, para jenius semuanya sama. Jangan tersenyum. Dalam Dojo of Limit, Anda bisa mendapatkan bantuan dari rekan-rekan lainnya dari seluruh penjuru dojo itu dan pemimpin kami. Petarung terkuat Hong terkadang juga akan mengajari sekelompok elit sejati. Lu Feng telah hidup di zaman ini cukup lama, jadi dia sangat jelas mengetahui tentang pengaruh Dojo of Limit. Bergabung dengan Dojo of Limit jelas merupakan pilihan yang terbaik buat dia. Baiklah instruktur, saya menerimanya. Lu Feng mengangguk. Hahaha, jangan tertawa. Tentu saja aku tidak berhak membiarkan kamu bergabung dengan Dojo of Limit segera. Menerima pejuang dengan bakatmu membutuhkan markas pusat untuk mengujimu. Saat dia mengatakan itu, Jianan mengambil dan mengeluarkan ponsel dari sakunya dan diam-diam berkata, markas besar yang membuat ponsel memanggil mereka. Tak lama setelah itu, seorang muncul di layar ponsel. Jiangyan ada apa? Jiangyan ada apa? Di layar terlihat seorang veteran tertawa. Paman Bai, Jiangyan berkata dengan penuh semangat. Saya menemukan seorang pejuang jenius di wilayah Xi'an saya. Kekuatan tinjunya meningkat 2000 kg setelah pertama kali melakukan pelatihan energi genetik. Kecepatannya adalah 58 meter per detik dan tes kecepatan reaksinya sangat baik dalam ujian prajurit tingkat menengah. Tentunya dia seorang jenius tingkat monster. Oh, benarkah? Veteran tua itu terkejut dan bertanya. Pertama kali dan itu meningkatkan kekuatannya hingga 2000 kg. Berapa umurnya? 18 tahun, Jiangyan menjawab. Apa? Baru berusia 18 tahun? Veteran tua itu tiba-tiba berdiri dan berteriak, cepat dan bawa dia ke markas di sini. Saya akan segera mengatur tes untuk anak itu. Baiklah, aku akan segera pergi ke markas. Jiangyan menutup telepon dan menoleh ke arah Lu Feng sambil tersenyum. Lu Feng, ikut aku sekarang ke markas. Sekarang? Oh, baiklah instruktur. Saya akan meletakkan pedang hantu dan perisai heksagonal kembali ke ruang senjata. Tepat ketika Lu Feng berbicara, Jiangyan menarik Lu Feng. Siapa yang peduli dengan ruangan itu? Tinggalkan saja di situ, cepat. Jangan buang waktu. Saat dia mengatakan itu, Jiangyan menarik Lu Feng dan bergegas menuju tangga. Pada saat yang sama, Jiangyan memberitakan, Li tua, saya mungkin tidak punya waktu hari ini, jadi batalkan pelajaran malam ini. Baik instruktur, Paman Li mengangguk. Dan tepat ketika dia mengatakan itu, Jiangnan dan Lu Feng sudah tidak lagi berada di bidang penglihatannya.